Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ya, ibu-ibu tanya, ya. Ini kalau suami yang durhaka kepada istri gimana? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki bulan Ramadan. Kata orang, jauh perjalanan banyak pilihan, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu, betul? Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangkan mengendalikan diri, menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya akan sampaikan ayat 186 surat Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Yang pertama, walitukmilul iddata. Hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ruqyat dengan mempunyai persyaratan ruqyat, silahkan ruqyat. Yang tidak mampu, ikut dengan pemerintah saja, dengerin pengumuman dari pemerintah. Gitu kan, cari aman, ikut aja sama pemerintah. Sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam, betul enggak? Ada yang puasa modelnya bolong-bolong, ada yang puasa model beduk, depannya rapat, belakangnya kosong, cuma pembukaan. Itu juga ada. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja. Itu inginkan Lailatul Qadar, betul enggak? Tuh puasa-puasanya. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasamu. Puasa itu 1 bulan penuh. Setelah 1 bulan penuh, walitukbirullah, baru hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah. Tidak ada takbiran sebelum Ramadan. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngimpi lo. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah puasamu. Selesai baru walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah petunjuk kepada kita semua. Saudara, kalau bukan karena hidayah Allah, berat sebulan menahan lapar, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan hawa nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana gak berat? Dia
melihat kita yang tidak melihat. Itu curang semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang paling harga ialah hidayah. Kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Itu contohnya Kan'an, anak Nabi Nuh. Itu contohnya. Kadang-kadang bapak Nabi tidak mendapatkan hidayah. Itu bapaknya dari Nabi Ibrahim, betul tidak? Ibrahim penegak tauhid, tapi bapaknya produsen dari berhala, betul. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapatkan hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak mendapatkan hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil. Kita yang ponakan aja Nabi bukan, alhamdulillah kita masih bisa berpuasa. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal hidayah itu pun kita memasuki bulan Ramadan, melawan hawa nafsu, menahan lapar, menahan dahaga dari terbit fajar sampai jelang maghrib. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Dalam kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberi kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang namanya hidayah. Nama hidayah inilah yang kita jaga baik-baik. Mutiara ini yang kita pelihara baik-baik, mengagungkan nama Allah, walitukabbirullah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk melaksanakan puasa 1 bulan suntuk. Dengan ibadah bulan Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar, seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Tapi sayangnya kita tidak hanya punya dosa yang vertikal, artinya dosa yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga sering salah. Kita juga mempunyai dosa horizontal kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, tobat langsung kepadanya. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan sesuai sholat Id, Nabi mendengarkan amin dari Nabi Muhammad SAW 3 kali, dan sahabat-sahabat heran. Tidak ada angin, tidak ada hujan, angin, amin, amin 3 kali. Kemudian ditanya, setelah selesai sholat, ternyata malaikat Jibril bertanya, maukah engkau ya Nabi mengamini doa saya? Jibril berdoa, Nabi mengamini. Ada 3 doa. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan doa tersebut, itu sudah pasti ijabah, betul dah? Ya, udah pasti ijabah. Ya. Coba kalau kita yang doa, yang lain mengaminkan, belum tentu. Tapi ini Jibril yang berdoa. Doa yang pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadah kepada anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelasnya. Belum tentu setiap orang tua, pasti setiap kita adalah anak. Jikalau anak mempunyai ibu dan bapak,
seorang anak yang puasa Ramadan tarfeh qiyamul lail banyak bayar zakat, jika sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga puasa dan ibadahnya tidak diterima. Summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya setelah selesai sholat Idul Fitri, minta ridho ibu dan bapak. Yang kedua, hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ya, ibu-ibu tanya, ya, ini kalau suami yang durhaka kepada istri gimana? Nah, ini Rasulullah tidak menjelaskan itu. Bukannya yang laki-laki itu mau menang sendiri, cuma hadisnya emang sampai seperti itu. Yang sampai di akhirat, yang sidang habis-habisan adalah pertanggungjawaban dari rumah tangga adalah suami, bukan dari istri. Istri itu swarga nunut, neraka katut. Ya. Makanya jadi istri jangan durhaka kepada suami. Dan yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya orang muslim yang tidak mau maafkan kepada sesama muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia dari meminta maaf. Betul? Kalau kita sudah minta maaf dan orang memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan kepada saudara-saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain juga menceritakan suatu hari, ya, Nabi tanya, saudara-saudara, ya, tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Jawaban dari sahabat macam-macam. Ya, macam-macam jawaban dari sahabat karena orangnya banyak sekali. Menurut pendapat kami, orang yang sial, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit. Ya, apalagi mau lebaran kayak gini, bangkrut aja, jualan nggak laku-laku, kadang tertipu. Ya. Ya. Ada yang suka manas-manasin orang, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua diukur dengan materi. Tapi jawab Nabi, bukan itu. Orang bangkrut bukan orang yang punya duit, ya. Orang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat saat menghadap Allah dengan membawa pahala dari Allah, membawa pahala zakat, dan di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang membawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan dizalimi. Ya. Summa na'udzubillahi min dzalik. Ini dia setor lapor, dan ini pahala sholat saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Kata orang, ntar dulu Tuhan, jangan segampang itu, sabar. Ya. Ini orang di dunia rajin puasa, rajin sholat, rajin ibadah, tapi saya pernah dicaci maki. Kotor lidah ini orang. Ya. Panggil sini orang. Sini mas, sini. Ya. Barangkali saudara ganti. Benar, ini orang pernah engkau caci maki, engkau lontarkan kata-kata pedih. Iya, betul. Sini. Pahala sholatmu, pahala puasamu, nih kasihkan kepada orang yang mencaci maki. Selesai sudah. Berangkat lagi, datang lagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Ada lagi yang bilang dia bayar zakat, dia rajin sholat, tapi dia pernah makan harta dari orang yatim.
dari pengurus anak-anak yatimnya lapar, tapi pengurusnya yang kenyang. Summa na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang seperti itu dituntut keadilannya. Ya, sini pahala zakatnya, pahala yang lain serahkan kepada yang mencaci maki. Ya. Kalau sudah sampai seperti itu, ya, makanya ya kasihan kalau mulut kita doeran, ya, mulut kita ember, itu sangat-sangat kasihan. Sudah ibadahnya fulus, ibadahnya terus, puasanya nggak pernah putus, amalnya juga oke, tapi menyakiti hati orang, maka pahala dari kamu mengibadah, dari kamu ngamal, dari kamu zakat, maka akan dikasihkan kepada orang yang kamu sakiti. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, hati-hati dengan ucapan, ya. Dengan Idul Fitri menyambung silaturahim, dengan kita memaafkan saling kepada sesama, itu akan lebih baik. Ingat, dosa kita bukan hanya dosa yang vertikal, tapi dosa kita juga ada dosa horizontal. Di samping dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita bertaubat dengan dosa yang horizontal, maka kita meminta maaf kepada sesama. Kalau yang menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Ma minkum muslimaini, ma minkum muslimaini, apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalaman, orang tersebut akan dihapuskan dosanya. Jadi gini, baik hubungan kita kepada Allah, jalur minallah, baik juga jalur kepada horizontal, hablum minan nas, keduanya ternyata saling berkaitan. Ya, betul enggak? Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah, dan sisi yang lain adalah hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi kita saat ini, Indonesia kita masih dalam keadaan sakit. Bukan sakit jiwanya, sakit negaranya, multi krisis. Mula-mula kita itu dulu kena krisis moneter, ya. Rupiah anjlok sampai pernah pada tahun berapa, 97, dolar mencapai 17.000 dari 2.500. Apa tidak kolak? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI borong-borong dolar yang mereka borong. Kita bocah kampung boro-boro ngeborong dolar, lihat dolar aja tidak pernah. Betul enggak? Akibat krisis moneter muncullah krisis ekonomi. Perusahaan ambruk, konglomerat terpuruk, pengangguran meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah adalah krisis kepercayaan. Kalau sudah terkait dengan krisis kepercayaan, benih-benih perpecahan akan tersebar. Dampaknya juga sangat terasa sampai di tahun ini, ya. Banyak negara-negara juga dari provinsi-provinsi yang lain saling mencaci, ya. Rasanya ingin mecah sendiri-sendiri dari negara, ya. Dalam momentum seperti ini, pada Idul Fitri adalah momentum yang baik kita memperbaiki baik hablum minallah maupun hablum minan nas, ya. Yang terutama kita jalin silaturahim. Orang baik kita baik lagi, udah pantas, sudah semestinya begitu.
Tapi silaturahimlah kepada orang yang marah kepadamu. Dalam lebaran ini yang silaturahim, jangan cuma kita yang di kampung yang mengaku atau yang diakui pemimpin, para elit yang di atas juga saling bersilaturahim. Benar? Bukan hanya anak kecil, orang-orang kecil, rakyat kecil, tapi pemimpin-pemimpin juga jalin silaturahim. Tidak akan ada orang di atas kalau tidak ada orang di bawah. Walaupun genteng di atas, tidak mungkin genteng ngomong seenaknya. Genteng ngomong sama tiang, lo ya, enak di bawah, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Saya di sini kepanasan, ya, malam kedinginan. Tapi tidak seperti itu. Ada yang di atas karena ada yang di bawah. Coba, ya, kalau genteng di atas tidak ada yang lain gimana? Makanya kalau jadi pemimpin jangan songong. Pemimpin jangan songong. Jabatan itu hanya titipan, suatu saat juga akan diambil. Ya. Jadi pejabat tinggi, jadi DPR, jadi MPR, kami yang rakyat. Itu kami yang mengangkat, bukan DPR, bukan MPR, ujuk-ujuk jadi sendiri, presiden jadi sendiri, tidak. Ya. Ada yang jadi dewan, cuma pengen pakaian, ya, pengen dihormati, cuma pengen kekuasaan. Lah apa itu kekuasaan? Tidak ada hikmahnya, cuma kekuasaan kalau tidak didasari dengan iman. Betul tidak? Padahal kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Momentum Idul Fitrin ini mari kita manfaatkan untuk silaturahim, saling memaafkan satu sama yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Semoga untuk memasuki di bulan Ramadan ini adalah kita sudah bersih dari horizontal kepada sesama, dan kita selalu memaafkan orang-orang yang salah kepada kita. Dan semoga apa kekhilafan kita, kesalahan kita yang sengaja juga tidak disengaja, mereka dapat memaafkan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, ini kalau mengenai dengan bulan puasa ini hati-hati ya. Ini bapak-bapak jangan suka gantung kaki di rumah, sahur ikut sahur sama anak sama istri. Oh, di pasar juga kelihatan kakinya doang, badannya nggak kelihatan. Nanti kalau Allah menghendaki itu akan ketahuan. Oh, di rumah makannya cuma tempe karena di luar nggak izin sama istri sama anak makan. Pulang masuk angin muntah. Oh, yang muntah kok ada pecel lele, itu ketahuan. Hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih. Semoga dengan uraian ini, walaupun saya omongannya banyak keceletut, ya, banyak ngomong sana sini, ungdur makol wala tangdur mangkol. Ya. Yang penting kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau yang jelek silahkan ditinggal. Ya. Apabila ada kesalahan, ada kekhilafan dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya enggak? Ya enggak? Yang terakhir, memaafkan itu adalah lebih mulia daripada meminta maaf. Betul? Betul enggak? Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon doa restu dari hadirin semuanya. Semoga saya termasuk golongan orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.